Kan judulnya terdengar cukup formal nih, teori peluang dalam matematika. Ini berdasarkan materi singkat yang Anda bagikan. Jujur aja, dengar frasa itu saya langsung bayangin rumus-rumus rumit gitu. Tapi mari kita coba urai bersama ya. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita simpel aja. Memahami apa sih sebenarnya inti dari teori peluang ini dalam dunia matematika dan kenapa ini dianggap penting. Sumber kita memang cuma frasa judul, tapi justru itu kan yang bikin penasaran. Apa sih teori peluang ini? Kok bisa konsep soal untung-untungan gini punya tempat di matematika? Pertanyaan pembuka yang bagus sekali. Dan ya, teori peluang itu kedengarannya mungkin agak gimana gitu ya bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya ini salah satu cabang matematika yang paling fundamental dan ironisnya paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Aplikasinya nanti kita lihat wah luas banget. Yang bikin menarik itu kontrasnya loh. Matematika kan sering kita kenal sebagai ilmu pasti ya, tentang jika A maka B, hasil yang logis, tunggal. Nah, teori peluang ini sebaliknya. Ini upaya matematika buat bergulat dengan ketidakpastian itu sendiri. Dia nggak lari dari yang acak-acak, tapi justru coba bangun kerangka logis untuk menganalisis dan mengukur fenomena yang nggak bisa kita prediksi pasti. Gini deh, ini usaha matematika ngasih struktur pada ketidakpastian. Memberi struktur pada ketidakpastian. Wah, itu sudut pandang menarik. Jadi kalau kita mulai dari dasar nih, dari frasa teori peluang dalam matematika, apa sih inti konsepnya kalau dijelasin pakai bahasa awam? Apa ini beneran cuma soal lempar koin, gambar atau angka, peluangnya setengah-setengah? Atau lempar dadu yang tiap sisi peluangnya 16 gitu? Kayaknya kok simple banget ya buat jadi cabang matematika penting. Anda benar, contoh koin sama dadu itu pintu masuk yang paling umum dan bagus banget buat intuisi awal. Peluang muncul angka di koin seimbang memang setengah, peluang muncul mata dadu 4 ya 16, tapi itu baru kulitnya aja. Teori peluang itu nyediain bahasa dan alat yang jauh lebih canggih dan umum buat nangani situasi acak yang wah jauh lebih kompleks dari sekedar koin atau dadu. Secara konseptual ya, coba pikirin teori peluang itu kayak seperangkat aturan dan teknik matematis buat menganalisis peristiwa acak. Kata kuncinya di sini menganalisis, bukan meramal. Teori ini tujuannya bukan ngasih tahu Anda hasil pasti lemparan koin berikutnya, nggak mungkin itu. Sebaliknya, fokusnya ke pola jangka panjang. Dia ngukur seberapa mungkin satu hasil bakal terjadi dibanding hasil lain kalau kita ulang-ulang percobaan atau kalau kita lihat semua kemungkinan yang ada. Nah, buat bisa analisis itu ada beberapa ide dasar yang perlu dipahami tanpa harus pusing sama simbol matematikanya dulu. Pertama, konsep ruang sampel. Ini daftar lengkap semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Misalnya lempar 2 koin nih, ruang sampelnya ya gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Ada 4 kemungkinan kan? Kedua, ada kejadian atau event. Ini hasil spesifik atau kumpulan hasil yang kita tertarik amati. Misalnya kita tertarik sama kejadian muncul tepat satu gambar pas lempar 2 koin tadi. Nah, kejadian ini mencakup 2 hasil dari ruang sampel yaitu gambar angka, angka gambar. Ketiga, baru deh peluang itu sendiri. Ini angka yang kita kasih ke suatu kejadian biasanya antara 0 dan 1. 0 itu artinya mustahil, 1 itu pasti terjadi. Di contoh 2 koin tadi, kan ada 4 hasil yang sama mungkin. Terus kejadian tepat satu gambar itu ada 2 hasil. Jadi peluangnya 24 atau ya setengah. Angka ini nunjukin proporsi hasil yang kita harapkan kalau diulang terus-terusan. Mungkin analogi lain bisa bantu ya. Bayangin Anda manajer QC di pabrik bohlam. Kan nggak mungkin ngetes siap bohlam sampai putus buat tahu awetnya kan? Nggak praktis. Nah, Anda ambil sampel acak, dites, terus pakai teori peluang dan statistik tentunya buat bikin kesimpulan tentang kemungkinan atau proporsi bohlam cacat di seluruh produksi. Anda ngukur ketidakpastian pakai data sampel. Oke, analogi bohlam itu ngebantu banget. Jadi ini bukan sekedar tebak-tebakan, tapi metode sistematis buat ngukur dan analisis kemungkinan berdasarkan struktur situasi atau data yang ada ya. Ini bikin ketidakpastian jadi sesuatu yang bisa dihitung gitu. Tapi pertanyaan lagi nih, dan mungkin Anda yang dengerin juga mikir, kenapa matematika yang sering dianggap benteng logika dan kepastian, mau repot-repot bikin alat buat sesuatu yang nggak pasti? Bukannya ini agak kontradiktif ya sama jiwa matematika itu sendiri? Di mana sih nilai pentingnya belajar kemungkinan ini? Justru disitulah kerennya.
Matematika memang nyari pola dan struktur logis. Nah, teori peluang ini nemuin kalau kerandoman itu sendiri punya struktur dan pola kalau dilihat dalam skala besar atau pakai kacamata matematis yang pas. Jadi bukan kontradiksi, tapi anggap aja perluasan jangkauan matematika biar bisa analisis bagian dunia yang nggak deterministik. Dunia nyata kan penuh hal nggak pasti ya. Nilai fundamentalnya itu karena dia jadi fondasi buat banyak bidang lain. Yang paling jelas ya statistik. Statistik, ilmu ngumpulin analisis interpretasi data itu, wah bergantung banget sama teori peluang buat memahami variasi data dan narik kesimpulan yang benar dari sampel ke populasi. Tanpa teori peluang, susah bayangin gimana kita bisa bikin polling, uji obat, atau analisis data ilmiah. Wah, jadi statistik yang sering kita lihat di berita atau riset itu akarnya di teori peluang ya? Bener juga. Tepat sekali. Tapi jangkauannya jauh lebih luas dari statistik aja. Coba lihat ilmu pengetahuan. Di fisika modern, mekanika kuantum misalnya, perilaku partikel subatomik itu dasarnya probabilistik. Kita nggak bisa tahu pasti posisi dan momentum elektron barengan. Kita cuma bisa ngomongin probabilitas nemuin dia di mana. Terus di biologi, pewarisan sifat genetik itu ngikutin hukum peluang. Mendel dulu kan pakai kacang polong, itu bisa dihitung peluang anak dapat sifat tertentu. Wah, sampai ke fisika kuantum sama genetika ya. Nggak nyangka loh saya sejauh itu. Keren. Dan itu baru awal. Di teknologi, teori peluang krusial banget. Pernah mikir nggak filter spam di email Anda gimana kerjanya? Banyak tuh yang pakai modal probabilistik kayak knife bias. Mereka ngitung probabilitas sebuah email itu spam berdasarkan kata-kata di dalamnya setelah belajar dari banyak contoh. Jadi ya teori peluang bantu jaga inbox Anda bersih tiap hari. Ah, itu contoh konkret banget. Jadi ada mesin peluang di balik layar email kita ya. Mantap. Betul. Contoh lain di teknologi, algoritma acak di ilmu komputer. Kadang cara paling cepat atau gampang buat nyelesain masalah komputasi rumit itu ya masukin unsur acak ke algoritma, terus analisis probabilitas hasilnya benar atau cepat. Seringkali lebih efisien daripada nyari solusi pasti yang sempurna. Kriptografi modern juga pakai konsep kesulitan faktorisasi bilangan besar yang ada hubungannya sama probabilitas. Terus AI dan machine learning, wah itu sangat bergantung sama model probabilistik buat nanganin ketidakpastian data dan bikin prediksi. Lalu ada ekonomi dan keuangan, ini bidang yang gede banget penggunaannya. Gimana perusahaan asuransi nentuin premi Anda? Aktuaris pakai data historis dan model peluang buat ngira-ngira probabilitas Anda bakal klaim, misalnya kecelakaan atau sakit dan berapa kira-kira biayanya. Di pasar saham, model penilaian opsi kayak Black-Scholes itu pakai konsep peluang buat nentuin harga wajar kontrak opsi. Manajemen resiko secara umum ya itu, soal identifikasi potensi rugi dan probabilitas terjadinya. Oke. Ini benar-benar bikin melek mata. Dari filter spam, premi asuransi, sampai harga saham. Ya ampun, ternyata peluang ini ada di mana-mana. Tapi kadang nih, misal ramalan cuaca bilang kemungkinan hujan 30%, kok rasanya sering meleset ya? Apa itu berarti teori peluangnya salah? Pertanyaan bagus. Itu bukan berarti teorinya salah, tapi lebih ke kompleksitas sistemnya dan keterbatasan data atau modelnya. Ramalan cuaca 30% itu nggak berarti pasti nggak hujan atau pasti hujan dikit. Artinya, dalam kondisi atmosfer yang mirip di masa lalu, hujan terjadi sekitar 30% dari kasus. Ini pernyataan probabilistik soal ketidakpastian. Keputusan Anda bawa payung atau enggak, itu ya bentuk pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, yang juga nyambung ke teori peluang. Anda nimbang repotnya bawa payung versus kemungkinan basah kuyup, berdasarkan probabilitas tadi. Jadi teori peluang nggak janjiin ramalan sempurna, tapi ngasih cara terbaik ngukur ketidakpastian pakai info yang ada. Masuk akal. Ngomong-ngomong soal asal-usul nih, bukannya teori ini ada kaitannya sama judi ya? Saya kok samar-samar pernah dengar gitu? Anda benar sekali. Asal-usul formal teori peluang sering dikaitin sama surat-suratan antara dua matematikawan Prancis hebat, Blaise Pascal dan Pierre de Fermat, di abad ke-17. Mereka itu coba nyelesain masalah dari seorang penjudi bangsawan, soal gimana bagi taruhan secara adil kalau main dadu terus berhenti di tengah jalan. Nah, usaha mereka nganalisis permainan untung-untungan inilah yang naruh dasar-dasar matematis buat teori peluang. Jadi, ya dari pertanyaan soal dadu, lahir cabang matematika yang sekarang dukung fisika kuantum sampai AI. Ironis dan menarik kan? Dari meja judi ke lab fisika. Ini baru namanya perkembangan ya. Jadi rangkumannya nih,
Teori peluang ini jauh banget dari sekedar konsep abstrak di menara gading matematika. Ini alat fundamental yang nyerap ke begitu banyak aspek dunia modern kita. Dia jadi bahasa matematika buat ngomongin ketidakpastian, baik di alam semesta, di masyarakat, maupun di teknologi yang kita pakai. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Gimana kerangka logis yang dikembangin dari masalah simple kayak dadu bisa jadi sesuatu yang kuat banget dan aplikatif di mana-mana. Ini nunjukin kekuatan abstraksi dan generalisasi dalam matematika ya. Buat Anda yang dengerin, coba deh renungin bentar. Di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda secara sadar atau nggak sadar, bergulat sama konsep kemungkinan atau risiko. Mungkin pas mutusin investasi, ngerencanain proyek, atau bahkan hal sepele, milih jalan pulang pas macet. Baiklah, waktu kita hampir habis nih buat penelusuran kita tentang teori peluang dalam matematika yang berawal dari frasa singkat dari Anda. Jadi, apa nih makna penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Esensinya gini, teori peluang itu bukan sekedar kumpulan trik buat main untung-untungan. Dia itu perangkat intelektual yang kuat banget yang bikin kita bisa memahami, mengukur, dan akhirnya berinteraksi lebih cerdas sama dunia yang emang dasarnya nggak pasti dan penuh variasi. Dia jembatan antara logika matematika yang ketat sama kerandoman yang kita alami tiap hari, ngasih kita kacamata kuat buat lihat pola dalam kekacauan. Tepat. Dan mungkin ada satu manfaat praktis tambahan yang penting. Ngebekali diri dengan pemahaman dasar soal peluang itu bisa banget ningkatin kemampuan berpikir kritis Anda. Zaman sekarang kan kita terus-terusan disuguhi data, statistik, klaim resiko, prediksi probabilitas dari berita kesehatan, laporan keuangan, analisis politik. Mampu ngerti apa arti sebenarnya di balik angka probabilitas, ngenalin potensi bias, atau lihat kapan penalaran statistik dipakai keliru, itu skill berharga banget buat navigasi lautan informasi dan bikin keputusan lebih baik. Ini ngarahin kita ke satu pertanyaan penutup yang mungkin menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sejauh mana sih sebenarnya peristiwa dalam hidup kita yang kita anggap kebetulan, nasib, atau keberuntungan itu bisa dianalisis secara matematis pakai kacamata peluang ini? Apa ada batas yang jelas antara kerandoman murni yang gak terduga sama kompleksitas sistem yang mungkin suatu hari bisa kita modelin probabilitasnya lebih akurat? Di mana ya garis batasnya? Dan apa garis itu bisa geser seiring berkembangnya pemahaman matematis kita soal dunia? Ini pertanyaan yang nyentuh perbatasan antara matematika, sains, dan bahkan filsafat tentang sifat realitas itu sendiri. Pertanyaan yang dalam banget dan pastinya layak direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita mengenai teori peluang dalam matematika. Semoga percakapan ini ngasih Anda wawasan baru atau setidaknya nyalain rasa ingin tahu. Jangan berhenti bertanya dan menjelajahi ide-ide yang menarik perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.